hati sekaligus menjalin silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khulqul Qur'an sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin tudaru fihi al-mizan. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang telah diturunkan berangsur-angsur, termasuk yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bertemu di Masjid Al-Muhajirin dalam rangka memperingati musim Quran dengan semarak Ramadan. Gapai rahmat merebut maghfirah dengan doa Ramadan untuk generasi muda yang Islami. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustaz Haji Zakaria selaku mubalik kita pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Pelaksana Nuzul Quran dan anggota, serta jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Al-Muhajirin. Hadirin rahimakumullah, saya Eka Srimati selaku pembawa acara dan jajaran panitia pelaksana Nuzul Quran mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Kakak dan Abang serta adik-adik dalam acara ini. Dengan hadirnya acara ini diharapkan dapat membuat kita semangat untuk belajar dan mentadabburi Al-Quran, meningkatkan dengan besar. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara untuk malam ini ialah: pertama, pembukaan; kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran; ketiga, sambutan-sambutan; keempat, tausiah sekaligus doa oleh Ustaz Haji Zakaria; kelima, penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dilakukan oleh saudari Liana Zahira. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada saudari Liana. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kata sambutan dari pengurus Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Mazet SMP disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Mukarram kita pada malam hari ini, ataupun Bapak Al-Ustadz kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Zakaria, yang kebetulan beliau ini adalah juga salah satu ketua MUI Kecamatan Sungai Apit. Yang selanjutnya yang sama-sama juga kita hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin beserta staf-stafnya, juga sama-sama kita hormati salah satu daripada tokoh penting ataupun tokoh sentral bagi kita, yaitu Bapak Ustadz Adi SPD, karena beliau ini adalah siang malam tungkolumus untuk membina remaja-remaji Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Bapak Kepala Dusun, RT, RW, Dusun 1, Tanjung Buras, yang juga sama-sama kita hormati Ketua BPD. Kebetulan Ketua BPD-nya adalah salah satu warga kampung Tanjung Buras kita ini beserta Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan setinggi puji dan segala syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang ke-17 Ramadan ini kita masih diberi oleh Allah nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat kesehatan dan sebagainya. Kemudian selawat dan salam jangan lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, insyaallah nanti kita diberi syafaat, dan yang paling utamanya kita diakui sebagai umat beliau di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, jemaah Masjid Al-Muhajirin, pada malam hari ini genap sudah kita berpuasa selama 16 hari, besoknya masuk 17. Karena ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kita ya, untuk memeriahkan 17 Ramadan ini dengan segala macam pertandingan atau perlombaan untuk memeriahkan 17 Ramadan ini sampai ke atasnya nanti. Walaupun sekarang ini istilah dalam istilahnya zaman kacik ya Pak Haji, yaitu zaman apa namanya itu, serba-serbi kekurangan. Ya, kalau yang sawit, buah sawitnya trek. Kalau yang pegawai
memang dibuat masa-masa sulitnya bagi kita. Tapi alhamdulillah bagi panitia ini tidak menyurutkan niat-niat beliau ini. Niat-niatnya untuk memeriahkan 17 Ramadan ini. Tapi entah bagaimana caranya dia mencari dana. Alhamdulillah acara ini terselenggara. Enggak, jadi kita cukup berterima kasih juga kepada ketua panitia dan juga kami di sini juga termasuk salah satu daripada penasehat atau pelindung daripada panitia ini yang insya Allah 4 proposal yang dititipkan sama saya, alhamdulillah sampai pada malam hari ini yang 2 sudah ada responnya, Bapak Ibu ya. Yang 1 itu kepada Bapak Haji Saleh yang insya Allah tadi sudah sebenarnya duitnya untuk membantu kita pada malam hari ini kepada saya, yang insya Allah pada malam ini akan saya serahkan kepada ketua panitia. Yang keduanya salah satu PT IKN, yaitu salah satu yang kalau disebut nama orang Cinanya Akio, kalau nama Indonesianya itu Bapak Adi Jona, yang insya Allah responnya dan sampaikan kepada saya. Tapi uangnya belum, karena saya masih menunggu apa daripada beliau ya. Karena uangnya alhamdulillah uangnya masih ada sama saya. Jadi uang apa kami lainnya. Yang setelah saya menunggu perintah dari dia aja. Kalau katanya bayar, alhamdulillah beberapa hari ke depan akan saya bayar. Karena uangnya sudah ada di tangan saya, bukan gitu. Jadi saya menunggu perintah dari beliau aja. Kalau katanya bayar besok, alhamdulillah saya bayar kepada kedua panitia. Untuk selanjutnya kepada panitia juga kami nanti bermohon pada malam hari ini, karena juga saya terlibat langsung di sini sebagai penasehat dan juga saya minta nanti hadiah-hadiah anak-anak ini akan kita pertingkatkan untuk tahun ini ya. Ya Bapak Ketua Panitia, akan kita tingkatkan daripada tahun sebelumnya. Enak, karena kesian kita lihat anak-anak gitu sampai jam 11 malam, jam 12 malam menunggu, nanti hadiah satunya dapatlah 20-30 ribu. Entah apa betul rasanya gitu kan. Jadi untuk tahun ini kita akan coba nanti untuk mempertingkatkan jumlah hadiah daripada peserta. Ya adik-adik ya. Nah, jadi ini agak berlihat sedikit untuk apanya masalah hadiahnya kami akan berduduk nanti sebagaimana akan kita cari dana. Nah, kemudian daripada itu Bapak Ibu-ibu muncul ini, marilah kita ambil momennya, karena sebelumnya pada malam hari ini kami mengundang khusus mengenai untuk mengisi tausiah untuk Ramadan ini, kami mengundang ketua MUI-nya. Jadi untuk selanjutnya beliau akan menyampaikan segala. Jadi marilah kita ciptakan kepada generasi kita ini, para generasi kita ini untuk mencintai Al-Quran, untuk bekal-bekal daripada anak kita nanti. Jadi mulai daripada adik-adik kita, anak kita seperti inilah yang kita terapkan mulai dari ini mencintai Al-Quran. Enak, untuk bekalan hidupnya nanti ke depan. Jadi kami rasa cukup demikian dulu sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Untuk selanjutnya, sepatah dua patah kata oleh Ketua Panitia Acara Nuzul Quran kepada Saudara Aswin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wa ala umuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
sehingga kita dapat berkumpul bersama di malam 17 Ramadan ini dalam rangka memperingati Nuzul Quran. Tidak lupa pula selalu berikan salam buat Nabi Jumat malam bagi kita besar Muhammad SAW dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Zakaria yang akan mengisi tausiah pada malam 17 Ramadan ini. Yang saya hormati Bapak Imam Majelis Muhajirin, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta stafnya, dan tidak lupa pula tokoh agama, tokoh masyarakat, para penasihat kami selaku pengurus kepemudaan baik panitia Semarak Ramadan tahun ini. Yang terkasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini beserta adik-adik kami yang bersemangat untuk datang pada malam hari ini untuk sama-sama mengikuti nantinya pendaftaran lomba setiap cabang. Kami mengucapkan terima kasih sebagai panitia acara Nuzul Quran 1446 Hijriah ini yang begitu banyak support dari orang tua kami, dari pengurus masjid, terutama dari abang-abang kami beserta ibu-ibu yang ada, selalu membimbing kami untuk dapat terus eksis dalam menjalankan acara Nuzul Quran setiap tahunnya. Yang mana acara ini dah menjadi tradisi bagi dusun kita, sehingga semoga kami berharap agar acara Nuzul Quran ini tetap eksis sampai nanti kami punya anak dan cucu kami nanti. Amin, amin. Sementara itu kami pun sebagai panitia mohon maaf jika nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini ada keterlambatan kami, berkata kami yang salah, kami minta maaf dari awal-awal. Pak, maklumlah anak-anak milenial ya. Baik Pak, Bu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari penghulu Kampung Tanjung Kuras sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Kerani Kampung Tanjung Kuras oleh Saudara Taufik Hidayat. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Al-Muqab Al-Karam Ustaz Haji Zakaria yang nantinya yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Dan selanjutnya yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta staf. Selanjutnya yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati para guru kami, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, dan yang kami banggakan anak-anak kami. Selanjutnya yang kami banggakan yaitu Ketua Remaja Masjid Al-Muhajirin beserta Ketua Pemuda dan Pemudi Dusun Satu Kampung Tanjung Kuras. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangkaian acara pembukaan sekaligus
peringatan kegiatan Nuzul Quran tahun 2025. Selanjutnya salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang pertama izinkan kami menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Penghulu Kampung karena beliau tidak bisa hadir bersama kita pada malam yang berbahagia ini. Dikarenakan beliau ada agenda lain yaitu buka bersama penghulu Kecamatan Sungai Api. Selanjutnya kami juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada anak masjid dan juga pemuda dan pemudi remaja-remaji Masjid Al-Muhajirin Kampung Tanjung Buras, karena para remaja-remaji, pemuda dan pemudi dari kampungnya melaksanakan kegiatan rutinitas yaitu kegiatan peringatan Nuzul Quran. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, para guru kami, nantinya ketika kegiatan ini berjalan, mari sama-sama kita hadir untuk menyaksikan sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak kita yang nantinya yang ikut berlomba dalam kegiatan peringatan Nuzul Quran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang telah berpartisipasi, yang telah membina remaja Masjid Al-Muhajirin dalam melaksanakan atau mencari dana untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Dusun Satu khususnya Kampung Tanjung Buras yang telah memberikan sedekah untuk kelancaran pada kegiatan Nuzul Quran, dan ini diikutip dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan sumbangan yang Bapak Ibu berikan kepada kegiatan ini akan mendapat amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan Nuzul Quran 1446 Hijriah resmi dibuka. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang tibalah kita di acara ini, yakni tausiah atau ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zakaria kepada Ustaz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwasi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati penghulu Kampung Tanjung Buras ataupun yang mewakili beserta perangkatnya,
usul RW dan RT, dan kepada anggota atau ketua BPK beserta anggotanya, dan yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang kami sayangi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di sini, yang mana semuanya adalah atas izin Allah dan diberkahi dengan berbagai nikmat, dan dengan nikmat itulah bisa kita berkumpul dan bisa hadir melangkahkan kaki di sini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Anak-anak sekalian, malam hari ini adalah malam pembukaan untuk kegiatan peringatan Nuzul Quran di Masjid Muhajirin ini. Mari kita bersama-sama mengharapkan rahmat dan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Artinya, tandanya Nabi kita itu adalah cinta dengan kita sebagai seorang muslim. Karena Bapak Ibu, zaman Nabi Musa dulu, dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah Engkau pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Jangan aku dijadikan Nabi, tapi jadikanlah aku pengikut Muhammad, jadilah. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwasanya yang pertama nanti kata Allah yang masuk surga itu adalah umat Muhammad. Walaupun dia banyak dosa pada hari ini, tapi karena dia adalah kasih sayangnya kepada umatnya sangat tinggi, lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong kabarkanlah kepadaku ya Allah, siapa sebenarnya penghuni surga yang pertama itu. Permintaan itu tahu Bapak Ibu kapan Nabi Muhammad minta? Waktu Nabi Muhammad berada dalam keadaan sakaratul maut. Nak mati ya dong. Mau meninggalkan dunia ini, kalau kita Bapak Ibu tak ingat apa-apa lagi dong. Ya, paling-paling yang kita ingat paling-paling kalau ada ibu-ibu nak di rumah setinggal kan, kalau bapak-bapaknya di kubur sampai itu. Kalau Nabi Muhammad itu tidak ingat.
dia ingat apa kata dia? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Beritahulah oleh Jibril, ya Rasulullah, bahwasanya Allah memberitahukan kepadaku, yaitu umatmu adalah umat yang paling pertama masuk surga. Begitulah sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT beserta anak-anak kami yang kami sayangi, malam ini tanggal berapa nak? Hah? Tanggal? Malam Ramadan malam tanggal 17, yaitu terjadi peristiwa turunnya Al-Quran nuzulan, yaitu turunnya Al-Quran. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang benar dengan yang salah. Kenapa Allah katakan Al-Quran itu pembeda yang benar dengan yang salah? Karena sebelum turunnya Al-Quran, kehidupan masyarakat waktu itu adalah jahiliyah dan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh. Jadi diturunkanlah Al-Quran, artinya pembeda. Sudah itu apa lagi Al-Quran? Itu Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Itu tulis di dinding Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan Allah turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin, dan dia adalah menjadi penyakit bagi orang yang zalim. Artinya Bapak Ibu, kalau ada orang zalim, Bapak Ibu jangan bacakan Al-Quran depan dia. Seharusnya dia nak bagi duit kepada Allah, tak jadi dia Bapak Ibu. Sakit nanti di rumahnya. Tak apa itu baca bekat kata dia. Engkau mengaji kata tak, engkau kayu. Ini duit itu setan engkau karena engkau baca ayatnya. Jadi oleh sebab itu, ayat Al-Quran ini tidak boleh sembarang baca. Ya? Apalagi bacanya dalam WC. Tahu tak? Weh. Bisa ada Al-Quran di sembarang baca tempatnya? Bisa tak? Umpamanya sampai terkencing, wa nunazzilu minal Qur'an, bisa tak? Atau sampai mandi, bisa tak? Dia dibaca di tempat-tempat suci. Karena Al-Quran ini adalah megangnya, menyentuhnya adalah harus suci. Apa kata tujuan pada Al-Quran itu? La yamassuhu illa mutahhar. Jangan kau sentuh melainkan dalam keadaan bersuci. Artinya ibu-ibu kalau dalam haid tak boleh menyentuh Al-Quran. Kalau belum basuh kencing, belum basuh berak, jangan mengangkat Al-Quran. Ya, berarti kita belum bersuci. Jadi Al-Quran kenapa dia suci? Karena dia adalah sebagai obat dan sebagai rahmat dan sebagai petunjuk. Kalau dia tidak suci, tak bisa jadi petunjuk dong. Ada orang datang lagi foto, badan kumus, tak pernah mandi, tapi dia mengatakan engkau ni aku selalu tak mandi, pergilah mandi, dia aja tak mandi. Itulah artinya Al-Quran itu ibaratnya adalah suci.
Sekarang saya mau tanya sama anak-anak ni. Nah, Al-Quran berapa juz? 30. Berapa surat? 114. Ayat surat yang paling terpanjang apa? Al-Baqarah. Surat yang paling terpendek? Besok kalau disoal, besok latihan, besok kalau pertandingan, besok ingat ya. Yang paling pendek, apa yang paling pendek? Ya, 3 ayat cuma. Dan jadi Al-Quran itu diturunkan banyak cara yang baik. Ada mengatakan Lailatul Qadar, di Inna Anzalna, ada mengatakan 17 Ramadan. Akhirnya ada sebagian dari pengajian katanya tidak ada istilah-istilah turun-turun. Bid'ah. Tak boleh memperingati. Maksudnya ini mau peringati ini. Kenapa kita peringati Bapak Ibu? Kita peringati karena dia ada manfaat untuk Allah. Kalau tak ada manfaat Bapak Ibu jangan ingat-ingat. Kalau ada orang baik betul nggak? Apa kata Bapak Ibu? Ada orang selalu minum, ya, selalu dia mengunjungi awak. Ingat aku arwah ini, kan? Ingat aku arwah ini dia orang dulu yang begini. Tapi cuma dia sombong dengan awak. Cuma dia tak pernah menegur awak. Cuma dia tak pernah jalan dengan awak. Berbuatlah anak awak ni tadi. Kata anak awak, mak kata, Pak Haji jaga dia. Sama-sama lagi teriak. Artinya jangan diingat. Tapi juga dia baik. Oh itu jangan yang baik. Dia pernah berbaju pakai kayu. Nah kan? Paham bu? Anak-anakku semua paham. Guna peringatan ini karena dia bermanfaat bagi kita karena petunjuk dalam kehidupan kita. Sudah itu apa lagi? Kenapa kita harus ingat-ingatkan dan kenapa kita harus agung-agungkan Al-Quran ini? Karena salah satu bacaan yang kita baca ini Bapak Ibu, yang besok dia bisa berbicara dan bisa berbentuk, inilah Al-Quran. Pasti Bapak Ibu tak percaya. Anakku semua percaya tak? Percaya tak Al-Quran itu besok datang? Jadi bacaan Al-Quran itu, kalau anak-anak ini minggu besok ni, barang siapa yang pandai ngaji, kata Nabi, barang siapa yang anaknya pandai membaca Al-Quran dan habis hafal dan diamalkannya, besok dialah yang menebus dosa ibu bapaknya di yaumil mahsyar besok. Paham tak? Besok yang menebus ibu bapak kalian di yaumil mahsyar besok adalah inilah dia anak-anak ini besok. Karena apa? Karena ibunya pada hari ini aku yang tak pandai membaca. Aku yang tak kenal dengan ada susah tiang. Kenapa? Karena zaman dulu orang susah. Nak belajar payah. Lampu tak ada, pakai berita cuma susah. Sekarang lampu lagi yang kurang. Tapi insya-Allah tanya puas ini termasuk barokah. Diberi oleh Allah berkah, maka selalu dia dapat nomor 1. Sudah itu apa lagi Al-Quran ini? Al-Quran ini Bapak Ibu adalah barokah. Jadi kalau ditanya orang barokah itu apa? Barokah itu adalah bisa mendatangkan manfaat. Masjid yang ada berkah Bapak Ibu, yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah Al-Quran, yang ketiga adalah ibu bapak, yang keempat adalah ulama, dan yang kelima adalah anak yatim.
Jadi kalau nak berkah hidup, bukan karena banyak harta, bukan. Berkah hidup itu adalah yang pertama karena dia beriman. Baca audio, ini tempat memuji Allah. Yang kedua adalah bertakwa. Jadi kapankah masjid ini jadi barokah? Apabila kita setiap saat sujud di dalamnya. Bapak Ibu, anak-anakku semua, dengarlah. Weh, ini banyak orang tak paham tentang masjid, Bapak Ibu. Katanya masjid ini cuma tempat orang Mekah-Mekah itu, bukan. Berkahnya masjid ini dapat di kampung, dapat di masyarakat, dapat oleh pemerintah karena adanya orang sering sujud di dalamnya ini. Oleh sebab itu, bukan cari berkahnya. Sujudlah waktu terakhir. Apa sujud banyak-banyak? Artinya banyak-banyak solat aja dan berdoa aja sujud. Nah, nampak orang itu tenang orang itu. Sudah? Kepada mas, untuk itu hormati masjid. Yang kedua, Al-Quran di Bapak Ibu tidak ada berkah, untuk itu ciumlah. Ibu pernah dengar orang cium Quran? Itu dia mengharap berkahnya. Apa sebabnya? Karena di dalamnya banyak barokah. Yang ketiga datangnya berkah itu adalah pada kedua orang ibu bapak. Oleh sebab itu, jangan tangan orang lain sibuk dicium. Tangan kedua orang ibu bapak awak walaupun busuk bau, tapi itulah berkahnya kita menjadi orang-orang baik. Yang keempat, tahu berkah yang keempat? Anak yatim, ada anak yatim sini. Anak yatim itu berkahnya kita gosok pada dia. Gosok berdoa ya Allah. Berkat daripada berkah anak yatim ini, jadikanlah aku orang yang banyak harta, kan? Dan yang selanjutnya adalah berkah itu ada pada guru atau ulama. Jadi untuk itu Bapak Ibu, jangan bising. Kalau bising juga ini dong. Dengar sini. Berkah itu terletak ada pada guru, pada ulama. Itu sebabnya kenapa guru kita cium tangan dia. Bukan syirik, bukan menyembah guru. Ini karena ustaz kata itu syirik. Mak ni kau hajar kan ustaz, kau hajar cakap kena. Bercakap aja tak menentu. Tengok apa. Bercakap kadang-kadang macam peti ni, macam makan dia orang semua kan. Dengan guru. Karena dari tangan dialah adanya ilmu dalam dada kita. Betul tak? Ulama. Dan memandangnya juga berpahala juga demikian. Yang dipandang dengan pahala itu kedua orang tua berpahala mandang Bapak itu. Ya? Pandang orang tua itu baik-baik. Dulu dia elok, sekarang dah berkedok, dah inilah dia tak boleh ganti dia macam ni caranya. Kalau bapak-bapak lain, kalau mandang rumah dia ada duit elok, kan berkedok nak cari lain, itu lain. Kalau mak tidak. Kalau orang tua pandanglah wajahnya. Dia itu apa lagi? Memandang mushaf, mana mandang Al-Quran ini. Dia dapat ibadah, memandang Ka'batullah. Sudah itu memandang ulama. Mana ulama apa sih ada ulama ni? Ya, dipandanglah, jangan dihejik kerja-kerja ada ulama dulu. Apalagi ulama ni pemana? Aku jatuh juga kamu kan? Pendengarnya banyak kan jatuh lah kan? Tapi salah. Memandangnya adalah ibadah. Ulama bukan ustaz. Kalau saya ini nama mubalik. Ada ustaz, ada mubalik, ada ulama. Ulama itu dia tak banyak cakap tau. Dia cuma nak mengantar umat kepada alam yang lain. Itu Ibu. Oleh sebab itu pada malam hari ini, ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi Muhammad
yang paling diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 17 Ramadan, yaitu dibuat apa nama ayatnya? Enggak dapat bercanda bersama. Apa nama ayatnya? Kami betul. Lambat betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Alaq itu adalah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa ada namanya Rabb, yaitu Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kata Muhammad, Iqra. Apa kata Nabi Muhammad? La ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Iqra dipeluk Nabi. 3 kali dipeluknya. Keluar keringat dingin Nabi. Iqra katanya. Lalu Jibril sampai 3 kali lancang Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di ayat 67 memberitahukan kepada kita bahwa kejadian kita ini adalah dari air. Dari air. Anak itu dari air. Sudah itu berkembang, maka Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kepada Nabi ayat yang kedua. Ayat yang kedua siapa tahu? Ini belum dah siapa tahu? Ayat yang kedua. Setelah Iqra ayat yang pertama, lalu Nabi turunkan ayat yang kedua. Bunyinya. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikan peringatan. Artinya, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ayat itu, barulah Nabi berani menyampaikan tausiah, menyampaikan dakwah. Jadi disampaikan Bapak Ibu, orang yang pertama sekali yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad, nanti engkau akan dikucilkan daripada negeri ini. Nanti kau akan dimusuhi oleh orang banyak, namanya adalah Hercules. Rupanya Hercules itu orang ini yang bisa menerawang, bisa meneliti dari jauh. Oh, inilah yang namanya Nabi Muhammad dikatakan. Jangan di dalam hadis tuh. Dalam hadis yang dibaca. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian kitab ini aku turunkan adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah yang orang bertakwa itu? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Bapak Ibu, kenapa Allah selalu sebutkan di dalam Al-Quran itu orang yang mendapat berkah itu adalah orang beriman dan orang bertakwa? Karena apabila yang dua ini tidak dipegang oleh manusia di dunia ini, pangkat apapun dia di dunia ini, Bapak Ibu, pasti dia celaka. Pasti celaka. Bukan kalau Bapak katanya, Bapak Ibu, pada itu saya dulu angkat diri apa tidak? Dengan bau-bau yang kita apa ini? Di yang berkuasa. Pangkatnya belum? Tak boleh je. Itu yang sibuk-sibuk dia orang bodoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala beritahu yang selamat itu adalah yang pertama orang yang percaya. Percaya pada apa? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Dia yakin dengan yang gaib. Dia tahu Allah itu melihat. Dia tahu Allah
kata buat dia tau. Ini tidak Bapak Ibu. Dia tak percaya beriman berimannya. Dia sumpah dengan Al-Quran. Kalau hidup sumpah Al-Quran. Tapi dia tak percaya. Alah kata itu kan menjadi dia. Tahu-tahu di dunia sudah kena azab. Dan yang kedua kata Allah Al-Quran itu adalah allazina yu'minu wa yuqimuna shalah. Jadi Al-Quran itu diturunkan adalah menyuruh orang salat. Cara mengerjakannya Nabi yang cara mengerjakannya. Makanya berbeda Pak. Dan tahu tak Bapak Ibu, cara orang mengerjakan salat ini menyusun hadis ini. Hadis itu disusun adalah setelah 200 tahun Nabi meninggal dunia. Barulah situ menyusun hadis. Dari si anu berkatanya bapak sanu, nenek moyang sanu berkata, disampaikan sampai 7 keturunan. Barulah berkata Rasulullah. Banyak betul. Itu ilmu hadis tu. Ya? Sudah itu apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran itu menyuruh. Al-Quran itu termasuk rukun apa dek? Nah, ini pertanyaan ringan. Tapi kalau dapat ini saya kasih 20.000. Al-Quran itu termasuk rukun apa? Baik. Ini ayat apa juga tadi? Ini tadi dia kan ambil itu suatu buku. Ingat Bapak Ibu, Al-Quran ini adalah termasuk rukun arti iman itu percaya dan hakikatnya adalah setuju. Apa kata Al-Quran? Kata Al-Quran orang beriman itu adalah mendirikan sholat, percaya yang goib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian daripada hartanya yang telah aku berikan. Itulah guru sedekah sendiri. Bersedekah, yang guru sedekah itu Al-Quran, bukan Nabi, bukan malaikat, bukan orang-orang, bukan ulama-ulama, tapi Al-Quran. Yang selanjutnya apa kata Allah? Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu termasuk Al-Quran. Dan yang percaya kepada yang diturunkan sebelum kamu. Dan selanjutnya kata Allah, Al-Quran itu adalah memberitahukan bahwa adanya hari akhirat. Apa namanya punya ayatnya? Sambung alif lam yang tadi. Alif lam mim zalikal kitabun la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazi. Nah, itulah yang ada lagi nak. Ya? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Besok Bapak Ibu, kata Allah, kata Al-Quran itu, orang beriman dan bertakwa itu harus percaya adanya hari akhirat. Apa hari akhirat itu? Yaitu kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Itu hari akhirat. Setiap yang beriman pasti akan mengalami kematian, dan di hari akhirat nantilah akan disempurnakan amal-amal kita. Kalau di dunia ini Bapak Ibu tak sedekah, tak berzakat, tak masalah dong. Paling-paling tembakau juga batu, atau paling-paling kau minum. Di akhirat besok, barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya dan berzakat, lalu akan dikalungkan di lehernya rantai yang 70 hasta, yang rantai itu direndam daripada dalam api neraka. Bukan dalam es, dalam api neraka dikalungkan kepada kita semua, orang yang tak berzakat tadi. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, fungsinya Al-Quran itu diturunkan yaitu untuk menolong kita. Miko ni kalau mati mak ayah Miko mengaji Miko di dalam rumah, dia dah ditanam ni, dia berosok. Datang menunggang mangkir.
datang nak melampir. Tapi dengar dari rumah anaknya ngaji, apa kata mereka Rahman? Nanti jangan. Engkau dengar anak dia ngaji itu. Anaknya kecil lagi tak berosok, tahu dia mak dia kena siksa. Tak jadi dia nak. Tapi macam mana nak awak tak nampak? Gara-gara awak tak beriman. Ini sekarang ini nanti jadi, tak percaya orang. Awak tak nampak? Kan? Jadi salah satu yang diharapkan oleh anak kita yang tinggal di Bapak Ibu, di antaranya adalah anak soleh itu adalah dia bisa membacakan Al-Quran. Setiap bacaan-bacaannya itu disampaikan oleh malaikat kepada kita. Beritanya tak pernah datang ke anak Allah itu dari mana? Kalau di kubur dia terima. Sudah dia datang ke kubur. Ya kata Imam Syafi'i, sebaik-baiknya ada di kuburan. Yang tak boleh di kuburan itu Bapak Ibu meminta, wahai ahli kubur, berikanlah aku emas, berikanlah aku itu yang tak boleh. Tapi kalau anaknya datang situ mengaji baca Quran, itulah yang diharapkan, namanya anak yang soleh. Ini dikasih orang. Ampun sepuluh kemarin ngaji. Tapi tak sampai tidak tahu ya. Nah, jadi itu fungsi Al-Quran. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah apabila Al-Quran ini dibumikan ya, dan diagungkan dan dimuliakan dan diamalkan, barulah Allah Subhanahu wa taala janjikan, apa kata Allah, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku berikan barokah dari langit dan dari bumi. Itulah janji Allah kepada orang yang mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berita-berita yang kita buat pada hari ini, di antara amal-amal yang kita kerjakan pada hari ini, semuanya terdapat dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, bacalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan baik. Sudah itu apa lagi? Begitu mulianya Al-Quran ini, kata Allah, "Fa'iza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun." Kalau ada orang baca Quran dekat-dekat situ, hendaklah kau dengarkan supaya engkau mendapat rahmat. Ini apa namanya kalau tadi? Sampai rahmat berebut maghfirah dengan doa Ramadan. Tahu rahmat apa? Rahmat itu adalah pemberian Allah kepada seseorang yang tidak bisa ditiru-tiru oleh orang lain dan tidak bisa diminta-minta dan bersama-samakan dengan orang lain. Tak bisa sama orang. Kata masjid Sandola ya, kami nak buat proposal. Kata masjid kita bisa Sandola tapi tidak dapat rahmat. Tak susah-susah dia bergerak sana bergerak sini lagi kan? Tak menyetok sana menyetok sini, itu rahmat. Budak-budak itu mau dengar orang. Tak lagi kacau tu sana begini. Ini satu rahmat. Walaupun dia bising kalau nak pergi duit kan. Ini apalagi didatangkan ku ini belum datang ku ini siapa ini. Tahu nak? Ini adalah gapai rahmat berebut maghfirah. Artinya rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala sayangi kita. Tidak semua orang disayangi Allah. Tidak semua orang disayangi oleh Allah. Dan cari ampunan Allah. Maka doa Allah setiap hari ini tadi doa ini. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhakanlah kepada kami surga ya Allah. Jauhkan daripada kami neraka. Allahumma innaka afuwwun karim. Ya Allah, maafkan
Orang kalau dah lapar, hatinya akan tenang, ya, pikirannya tak macam-macam, nafsunya akan lemah. Ini yang macam-macam ni nafsunya bergejolak. Di antara nafsu bergejolak itu adalah belum makan. Lalu berdoa kita tadi, apa doa? Wa al-walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kio-kio salahnya orang dalam ni membuat itu. Tahu Bapak Ibu? Yang didoakan orang dalam ni tahu tak Bapak Ibu? Pahalanya. Pahalanya Bapak Ibu, orang mungkin dan mungkinan berbuat baik itu pahalanya dapat Bapak yang mendoakan kita ini. Bayangkan begitu hebatnya Allah SWT sayang dengan orang. Kenapa? Apa kata Allah? Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ucapkan dengan baik. Jangan tertentu kan? Jadi gitu. Sebabnya apa? Sebabnya bahasa Arab ni pun salah diucapnya. Tapi kalau bila tadi dia ucap betul tapi tinggi. Kalau saya itu mungkin saya umpam sampai mana suatu orang terbakar tinggi. Jadi itu. Jadi karena kita ini mendoakan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kena budak ni kuih juga belum datang, kita stop aja ceramah dulu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi sama-sama kita membicarakan tentang turunnya Al-Quran dan fungsinya Al-Quran dan tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, pada hari ini kami beritahukan kepada Bapak Ibu, tadi ada tentang zakat fitrah yang mana disuruh bayar cepat. Tujuannya Bapak Ibu, dengan anakku semua, tujuannya adalah Basnas siap, Badan Amal Zakat siap, nak menambah duit kita yang ada ini. Kalau dia zakat nak ditambah 20%. Kalau dia zakat fitrah, tapi dengan syarat masukkan dulu ke rekening Basnas. Jam itu dulu masuk ke rekening ambil, ya, ditambah 5%. Gunanya Bapak Ibu, yang pertama supaya tahu oleh Basnas berapa kekuatan orang sini dia berzakat fitrah, berapa banyak. Dan yang kedua, berapa orang yang menerimanya. Jadi kita kata PTN. Kenapa saya sampaikan? Karena saya ketua UPZ, ketua BAS di kecamatan ini. Ya. Sudah itu, besok kalau sudah tahu Bapak Ibu berapa kekuatan dan berapa banyak dapat, kalau seandainya ada bantuan-bantuan atau uang lebih di Basnas itu, orang sudah analisa, kasih kami durasi ini kita. Sebab tadi buat banyak betul orang susah ya. Tapi kalau anda melapor jangan kayu semua tadi. Jadi itu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi, mari sama-sama kita membumikan Al-Quran. Mari sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran, terutama membaca Al-Fatihah, ya, membaca Al-Fatihah terutama kepada imam-imam. Bapak Ibu, saya kenapa bisa mencakap macam ini? Karena majelis ulama itu tugasnya macam mana nak memperbaiki mulai dari
jadi puas. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati dan akan menjadikan anak-anak kita ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang memuliakan Al-Quran lalu nanti di hari kiamat atau di dalam kuburnya, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bacaan Al-Quran itu sebagai temannya menunggu dunia kiamat. Menunggu dunia kiamat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu saya lihat sudah lemah, penat ya. Saya pun penat juga ya. Tapi kalau seandainya apa yang saya sampaikan tadi mungkin tak sesuai dengan hati Bapak Ibu, entah terlalu kuat, entah terlalu sedikit, entah jelas, entah tidak ya. Oleh sebab itu sebagai manusia biasa saya mohon maaf dengan setinggi-tingginya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita ini dan menjadikan anak-anak kita semua ahlul Quran. Bila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi ajma'in wa likasatil anbiya'i wal mursalin syai'na lahu wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'min hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi wazila. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masakina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah kami dengan bacaan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami dengan bacaan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan rahmat dan cahaya dengan bacaan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami dengan bacaan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Ampuni dosa kedua orang yang wafat kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan keberkahan, kebaikan dan keselamatan kepada kami yang hadir ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Murahkan rezeki kami ya Allah, jauhkan kami daripada segala ujian dan cobaan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya pada hari ini kami ada yang sakit ya Allah, mohonlah Engkau angkat penyakit-penyakit kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh barakah dan rahmat ya Allah. Bulan yang Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh di yaumil qiyamah nanti ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang selalu basah lidah kami membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak kami rindu dengan membaca Al-Quran ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana
maaf